Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada materi kuliah Ketenagalistrikan Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya Ramadhani Syahputra akan menyampaikan tentang kondisi ketenagalistrikan Indonesia hingga tahun ini pada tahun 2020, bahkan hingga sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Indonesia, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2038. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar acuan dari ketenagalistrikan di Indonesia bahwa RUKN 2019 sampai 2038 ini sejalan dengan tujuan pembangunan ketenagalistrikan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yaitu menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Dalam RUKN 2019 sampai dengan 2038 ini, arah pengembangan listrik pedesaan dan smart grid adalah perluasan akses listrik di daerah terpencil dan tersebar serta penerapan smart grid di Jawa Bali mulai tahun 2020. Asumsi dan target yang digunakan dalam RUKN ini yaitu pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 6%. Rata-rata inflasi adalah 3,5%, rata pertumbuhan penduduk 0,8%, target rasio elektrifikasi yaitu sekitar 99,9% tahun 2019, dan tahun 2020 digenapkan menjadi 100%. Ya, serta mengakomodasi semua potensi demand untuk Komite Ekonomi KIK, KI, dan Smart Grid serta kendaraan listrik. Ya. Pada tahun 2005, target bauran energi baru dan terbarukan minimum 23%. Kemudian untuk pembangkit listrik energi konvensional, yaitu diantaranya adalah gas, kemudian batu bara, kemudian bahan bakar minyak, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Sementara tahun 2038, target bauran energi baru dan terbarukan minimum dinaikkan menjadi 28%. Nah, sedangkan untuk energi yang berasal dari energi konvensional itu lambat laun diturunkan. Berdasarkan RUKN 2019 sampai dengan 2038 ini, bahwa pemodelan untuk 34 provinsi di Indonesia akan menghasilkan proyeksi kebutuhan energi listrik nasional pada periode 20 tahun ke depan sebagai berikut, yaitu rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik adalah 6,9% per tahun. Komposisi kebutuhan listrik nasional diperkirakan didominasi oleh sektor industri, baru kemudian diikuti oleh sektor rumah tangga, bisnis, publik, dan transportasi. Diperkirakan pada tahun 2036 kebutuhan tenaga listrik sektor transportasi akan lebih besar daripada sektor publik. Nah, kemudian rata-rata kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit listrik yaitu sekitar 8,5 gigawatt per tahun. Nah, total kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 170 gigawatt yang terdiri dari berbagai pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah konsumsi tenaga listrik nasional. Konsumsi tenaga listrik nasional mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 4,8% per tahun selama 5 tahun terakhir. Nah, konsumsi tenaga listrik nasional tumbuh sekitar 5,8% pada tahun 2014, kemudian tahun 2015 mengalami sedikit penurunan yaitu 2,3%, kemudian tahun 2016 naik lagi yaitu menjadi 6,1%. Dan pada tahun 2017 3,6%, dan akhirnya pada tahun 2018 adalah 6,2%.
Nah, kemudian tren pertumbuhan energi listrik yang di wilayah PLN Persero juga mengalami tren yang sama ya dibandingkan dengan konsumsi tenaga listrik nasional tadi. Di sini dapat kita lihat grafik perkembangan konsumsi tenaga listrik nasional berdasarkan wilayah usaha, baik wilayah usaha ya PLN maupun yang non PLN. Nah, kita lihat pada grafik batang ini yang warna coklat adalah wilayah usaha PLN, sedangkan yang non PLN adalah yang warna merah. Nah, pada tahun 2018 konsumsi tenaga listrik nasional adalah sebesar total 271 terawatt hour. Selanjutnya, pada grafik ini diperlihatkan perkembangan konsumsi tenaga listrik nasional per sektor pemakai, yaitu terdiri dari sektor industri yang warna biru ini, kemudian warna kuning adalah sektor publik, warna hijau adalah sektor bisnis, warna coklat adalah sektor rumah tangga, dan totalnya adalah ini. Nah, pada tahun 2018 total konsumsi tenaga listrik nasional adalah 271 terawatt hour. Nah, konsumen terbesar adalah pada sektor industri yaitu 110 terawatt hour. Kemudian diikuti sektor rumah tangga 100 terawatt hour, kemudian diikuti oleh sektor bisnis dan diakhiri dengan sektor publik. Perkembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik bahwa pada hingga akhir tahun 2018 total kapasitas pembangkit listrik tenaga nasional adalah 64.925 MW yang terdiri dari pembangkit listrik milik PLN Persero yaitu 40.815 MW atau 62,86%, kemudian Independent Power Producer atau IPP yaitu sebesar 15.023 MW atau 23,14%, kemudian Private Power Utility atau PPU sebesar 3.582 MW atau 5,52%, kemudian milik pemerintah sekitar 47 MW atau 0,07%, dan izin operasional atau IO non BBM sebesar 5.459 MW atau sebesar 8,41%. Nah, berikut adalah ditunjukkan secara grafik, yaitu perkembangan kapasitas terpasang dari pembangkit listrik nasional berdasarkan pemilik sebagaimana yang disebutkan pada tabel, pada data-data yang disebutkan sebelumnya. Dan pada tahun 2018 ini total kapasitas terpasang adalah 64,9 gigawatt. Kemudian dari total kapasitas terpasang sebesar 64,9 gigawatt tadi, PLTU batubara merupakan total kapasitas jenis pembangkit yang terbesar dari seluruh pembangkit yang ada di Indonesia, di mana PLTU batubara ini total kapasitasnya adalah 29.527 MW atau 45,48% dari seluruh pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Kemudian berikut ini adalah rincian secara grafik, yaitu kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional menurut jenis pembangkitnya, di mana yang terbesar sebagaimana yang tercantum atau tampak di sini adalah warna ungu, yaitu 29,%, yaitu pembangkit listrik tenaga uap yang dengan bahan bakar batubara. Selanjutnya, selain pembangkit, bahwa perkembangan jaringan transmisi di Indonesia, yaitu pada tahun 2018, bahwa total panjang saluran transmisi daya listrik di Indonesia hingga akhir 2018 adalah 58.612 km. Nah, di mana dari total ini pembangkit listrik yang pada sistem tegangan 150 kV merupakan saluran transmisi yang terpanjang ya di Indonesia, yaitu
total 43.832,30 km. Nah, ini adalah contoh dari saluran transmisi daya listrik yang digunakan di Indonesia. Demikian kuliah tentang ketenaga listrikan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.